napas panjang saat ini. Hembuskan perlahan dan sadari, ku memang pantas untuk dicintai. Tapi siapa yang kau temani? Jika memang ini benar untukku. Permisi Kak. Halo, selamat datang Ratna. Oke, Ratna boleh masuk dulu. Oke, terima kasih. Oke, sini Ratna dipersilakan. Oke, Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, sebelumnya selamat datang. Ini bener ya namanya Ratna? Benar. Iya benar. Tadi Ratna kayaknya tadi di pas pintu masuk Ratna manggil aku kakak ya. Iya. Ya biar kita nggak canggung. Di sini Ratna bisa panggil aku nama aja. Nama aku sekali kenal ya. Namaku Agatha Costa Berkalisalaga. Ratna di sini bisa panggil Agatha boleh, Costa boleh, atau mungkin yang lebih singkatnya Tata juga boleh. Ya, jadi terserah Ratna ya. Oke Ratna. Tadi Ratna kesini sama siapa? Diantar atau jalan kaki atau bagaimana? Tadi kesini sendirian. Sendirian. Iya. Oke. Kesini memang tujuannya hanya mau bertemu dengan aku atau mungkin Ratna kayak sebelum datang sini ada kegiatan dulu nih, entah kegiatan di mana gitu. Tadi sih lagi nggak ada kegiatan ya, jadi sengaja mau datang ke sini. Oke, berarti langsung ya dari rumah langsung datang ke sini. Iya. Oke, keren. Ratna, tadi aku udah nanya Ratna dari mana. Sekarang aku mau nanya Ratna gimana kabarnya hari ini? Hari ini buat aku lumayan baik, cuman mungkin dari luar kelihatannya lebih baik ya. Oh iya, Iya. oke. Berarti yang Ratna rasain sini lumayan baik. Lumayan. Oke, lumayan atau apa di lumayan ini? Oke, nggak apa-apa, oke. Kalau misalkan bisa diukur nih, dari rating dari 1 sampai 5, berapa deh? Satunya yang paling nggak Paling baik ya. buruk deh, paling buruk. Di kalau 2,5 boleh nggak? Boleh, yang penting masih angka berarti 2,5 nih ya. Iya. Oke, berarti yang lumayan yang Ratna maksud itu 2,5. Iya. 2,5. Oke, nggak apa-apa. Jadi karena kabar Ratna hari ini lumayan baik, terus diukur tadi 2,5 ya. Iya. 2,5. Aku mau tanya deh, kira-kira kurang itu kan bisa dibilang kurang baik ya? Iya. Ya, kurang baik. Apa karena jangan-jangan karena Ratna belum makan? Oh iya, Ratna sebenarnya udah makan belum? Tadi udah makan kok. Oh udah makan. Oke, makan pakai apa tuh? Tadi kebetulan mama buat ayam goreng. Oke, tapi ayam goreng tuh memang masakan semua orang ya, manusia pasti. Siapa sih yang nggak pernah makan ayam goreng gitu kan? Iya benar. Enak masakannya. Masakan pasti enak. Pasti enak. Ratingnya deh lagi kali ini 1 sampai 10 berapa? Kalau dibilang enak. Kalau dibilang enak 8, tapi lebih enaknya disuapin mamanya langsung mungkin Oh, oke. Berarti sebenarnya makanannya udah enak. Iya. Yang buat tambah enak itu ditambahin dengan momen spesial dari mama gitu ya. Jadinya harusnya Iya. seharusnya. Oke. Udah. Oke, Ratna. Aku mau nanya lagi deh, boleh kan ya? Boleh kok Kak. Oke. Makanya tadi aku ngeliat dari awal tuh pas masuk buka pintu kan. Tadi aku ngeliat Ratna, outfitnya hari ini lumayan cerah nih. Iya. Bajunya warna biru muda, terus sana juga tadi warna cerah juga ya? Iya. Emang Ratna itu suka dengan warna-warna yang cerah gitu ya? Kebetulan aku ngerasa lebih fresh aja kalau pakai warna yang cerah. Dan warna yang cerah tuh bikin aku ngerasa kayak wah, hati aku lagi baik-baik aja gitu. Karena kalau pakai warna gelap kan kerasa ya. Jadi itulah ya berarti ke pandangan ya. Iya. Orang melihatnya gimana? Kenapa sih dia suka warna cerah-cerah? Apa karena memang dia suka warna yang terang? Kan ada juga orang yang suka pakai baju gelap-gelap nih. Karena Iya. kayak ngerasa aku suasana pakai ini gitu ya. Berarti memang Ratna sukanya warna yang cerah-cerah gitu ya. Betul. Oke, berarti kalau bisa nebak berarti selain warna biru ada warna pink juga pasti.
Pasti ada. Pasti pink, putih seperti itu ya. Iya. Kuning ada? Kuning ada. Oh ada. Kan karena kan kebanyakan tuh orang-orang ya suka warna cerah tapi nggak kebanyakan suka warna kuning gitu. Tapi ada orang yang suka warna kuning aja gitu. Atau pernah nggak sih dengar kayak gitu? Dengar ini sih. Ya aku sih percaya sih kayak gitu ya, dari orang-orang yang pernah aku temuin ya. Mungkin kalau suka kuning tuh kuning aja, tapi suka yang lain tuh kayak putih, warna cerah lain tuh mereka nggak suka identik dengan kuning. Jarang juga orang yang ngeliat yang kayak dia pakainya warna kuning gitu. Mungkin orang-orang seperti orang-orang yang unik ya. Ya semuanya intinya orang-orang unik punya keunikannya masing-masing. Oke, biar kita pembahasannya nggak lari kemana-mana, mungkin boleh nih pembahasannya di luar konteks dari konseling ini, tapi nanti nih kalau kita bisa selesai konseling ini ya. Oke, di sini aku udah lagi sama Ratna. Kamu sudah tahu kan tujuan kamu datang ke sini bertemu sama aku tuh karena ada apa? Pasti sudah tahu kan? Udah tahu kok kan? Iya, udah tahu. Kenapa aku nanya sama Ratna? Tahu nggak tujuannya, supaya nanti dalam proses yang akan kita laksanakan ini kita jelas nih ranahnya mau kemana, tujuannya mau kemana, solusi yang bakal kita cari itu seperti apa seperti itu. Jadi biar apa ya bahasanya, ibaratnya kita mau naik kapal nih, jelas kita mau berhentinya berlayarnya di mana seperti itu, bukan hanya ada di atas laut seperti mengambang gitu ya Ratna ya. Oke. Di sini. Nah, kalau tadi aku udah kasih tahu ke kamu kenapa aku menanyakan tujuan kamu datang ke sini, sekarang aku mau kasih tahu juga ke Ratna. Jadi dalam proses konseling ini kita ada namanya asas-asas nih. Salah satu asasnya itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi dalam proses konseling ini di sini kan Ratna ya istilahnya ingin menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan seperti itu kan. Ya. Tapi di sini aku mau meyakinkan Ratna bahwa apa yang Bang Ratna sampaikan itu akan di-keep di sini saja. Selain itu nanti aku mau Ratna tuh di sini merasa ya aku kesini karena kemauan aku, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada desakan, tapi memang aku datang ke sini karena kemauan dan ingin mencari solusi dari desakan ataupun apa yang aku rasain seperti itu. Ya, paham ya? Paham. Nah, lalu biar dalam pembahasan kita ini, proses konseling kita ini terarah, kita sudah membahas tujuan, selanjutnya kita membahas waktu. Nah, dalam proses konseling ini kita akan menggunakan waktu maksimal kurang lebihnya 50 menit. Kenapa? Biar nanti tidak ada pembahasan seperti yang aku bilang tadi, tidak ada pembahasan yang di luar konteks seperti itu. Biar nanti kita menggunakan teori dan teknik apa sesuai gitu dengan kesulitan. Paham ya Ratna? Paham. Oke. Setelah ini aku mungkin bakal langsung ke intinya, bakal mau menanyakan ke kamu apa sih yang bakal kamu sampaikan, apa sih yang bakal kita bahas, yang bakal kita cari solusinya dari proses konseling ini. Nah, sebelum itu mungkin karena kita kan manusiawi ya gitu ya, takutnya nanti kamu bukan ngomongnya kepanjangan, mungkin hal yang kamu bicarakan itu sangat banyak, takutnya aku lupa. Jadi sini aku nyiapin catatannya. Jadi hal-hal penting yang mungkin perlu aku catat, nanti kamu jangan takut. Balik lagi yang kayak aku bilang di asas kerahasiaan tadi, ini hanya dikit aja. Begitu ya? Sepakat ya? Sepakat. Oke, Ratna kamu sudah lebih nyaman? Oke, mungkin sudah siap, sudah oke ya? Iya. Oke, sudah oke. Mungkin dari kamu tanya lagi, apa sih yang mau kamu sampaikan? Ini perihal tentang apa? Mungkin ini menyangkut dengan kabarmu hari ini atau bagaimana? Oke, di sini tuh aku mau bagi cerita tentang keadaan aku di rumah aja. Oke, berarti ini tentang rumah, berarti keluarga nih? Iya. Oke. Lanjut? Keadaan rumah itu bisa dibilang aku punya keluarga yang cemara dari kedua orang tua. Tapi jadi
keluarga aku tuh sebenarnya dari kecil aku berpikiran kalau ini tuh keluarganya cemara. Cuman semakin dewasa kesini, aku merasa kalau keluarga ini tuh nggak secemara yang aku pikirin. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena makin kesini, makin dewasa, orang tua itu yang makin belak-belakan untuk nunjukin keadaan yang sebenarnya di depan kita. Ya. Tapi ada orang tua tuh yang emang belak-belakan itu sengaja karena pengen terbuka biar anak-anaknya tahu. Tapi ada juga sebagian orang tua yang ngerti sampai kayak kita sebagai anak tuh, kita tuh sebenarnya tahu, cuma kita pura-pura nggak tahu karena orang tua kita tuh tahu ya kita nggak tahu. Nutupin berarti ya. Iya, tapi secara nggak langsung sikapnya, aktivitas yang ada di rumah itu nunjukin akan hal itu. Kenapa aku bilang keluarga aku itu cemara? Karena dari kecil sendiri aku udah dibiasain ada ya sosok orang tua itu selalu ada buat aku, terutama ayah. Kenapa aku bilang ayah aku itu selalu ada buat aku? Sebenarnya mama aku juga di saat itu ada, cuma aku emang gak dekat. Berarti kamu lebih dekat ke ayah nih. Iya. Tapi sebenarnya kamu mendapatkan sosok seorang ibu. Iya. Mungkin ini tuh bermula dari pengalaman pas masih kecil. Jadi di saat itu aku kelas 1 atau kelas 2 SD, itu ayah aku lagi nggak di rumah, lagi kerja juga. Di situ aku ada problem sama salah satu teman. Sebenarnya bukan aku sih guys yang punya masalah, tapi temen aku yang punya masalah sama dia. Nah cuman aku nggak tahu, mungkin dia ini ngadu ke orang tuanya gimana, orang tuanya salah paham, dan di situ aku pernah dikata-katain di depan umum lah. Jadi pertama kali aku masuk gerbang sekolah itu pagi-pagi banget, aku jalan kaki karena jarak rumah ke sekolah itu waktu itu sekitar 30 menit jalan kaki, jalannya juga naik turun. Tapi karena ayah gak ada di rumah jadi aku harus jalan kaki kan. Di situ waktu aku baru masuk ke gerbang, ibunya temen aku tuh bilang kayak gini, "Oh, kamu tuh anak petani ya, mau sekolah setinggi apapun, pokoknya mau pendidikan kamu setinggi apapun, ujung-ujungnya juga kamu jadi pembantu." Jadi itu tuh sampai sekarang ngebekas di aku. Kenapa ngebekas? Karena aku nutupin itu dari orang tua aku. Berarti kamu milih untuk buat nggak ngasih tahu ya? Iya, aku milih buat nggak ngasih tahu karena aku berpikiran kalau misalnya orang tua aku sampai tahu, mereka pasti nggak terima dong anaknya kayak gituin. Di situ aku anggap clear masalahnya di hari itu juga, cuman emang masih keingat. Terus pas bagi lapor itu mama aku yang datang, ibu kandung tuh ada yang spill masalah itu. Pas sampai rumah aku ditanya, "Kamu pernah punya masalah apa sama si C ini?" Terus aku bilang aku gak punya masalah apa-apa. Terus di situ mama aku yang kayak bilang ke aku, "Kamu kalau punya masalah cerita ya sama orang tua, kamu juga punya orang tua, kamu dikatain gitu tapi kamu gak mau ngomong sama orang tua." Nah sebenarnya awal mulanya itu ya di situ kenapa aku tuh tertutup sama mama aku, kayak nggak mau cerita karena aku biasanya apa-apa sama ayah, tapi ayah kerja jadi aku nggak mau cerita itu ke mama, dan akhirnya mama tahu. Sudah nggak temenan lagi sama anak itu karena dilarang sama mama aku. Terus pas aku di kelas 4 SD aku mendapatkan perlakuan yang nggak enak dari guru aku. Aku ngerasa tuh sebenarnya dilecehin ya, Gat. Kenapa aku bilang dilecehin? Jadi waktu itu kebetulan aku jadi perangkat kelas itu jadi sekretaris. Kita tuh disuruh bantu ngoreksi gitu loh. Tapi setiap itu kita tuh ngoreksi di jam istirahat, dimana guru itu nggak akan balik ke kantor dan guru itu bakal tetap di kelas. Terus kelas itu ditutup, pintunya ditutup, dan guru itu suka pegang-pegang tangan aku kayak gini, suka kayak gini. Dan di situ tuh aku yang cuma diem aja karena aku nggak mau nilai aku turun. Dan kebetulan aku sama teman aku yang punya masalah si tadi itu, kita tuh bener-bener saingan. Jadi kita tuh saingan banget nilainya berdua. Nah pernah ketika di kelas 4 dengan guru yang sama itu kita disuruh bawa alat kebersihan.
Cuma tujuannya sendiri nggak jelas. Di situ aku nggak bawa karena aku lupa. Dan perlakuan yang aku dapetin sama si C ini dari guru tersebut itu sangat berbeda. Padahal kita sama-sama nggak bawa. Mungkin di kamu masih ada nggak yang kayak lista panjang kayu? Oh, masih dulu SD masih ada. Ya, di situ aku ditanya kenapa nggak bawa, terus aku jawab aku lupa. Dan ya aku dipukul lista panjang sampai ke bekas. Ya. Nah itu ternyata yang mau kita bersihin itu bukan area sekolah, melainkan tempat tinggal guru itu, yang itu tuh kayak kosan gitu. Jadi sekolah kita disuruh bersihin itu. Di situ kebetulan mamaku tuh lagi nganterin adik aku sekolah. Nah mamaku ini kan nganterin adik aku jajan, terus temen aku ada yang bilang ke mamaku, di situ posisinya kan udah pas pas, jadi ayah udah ada di rumah. Terus aku nggak tahu tiba-tiba ayah tuh datang ke sekolah. Bahkan kendaraan itu diparkir di halaman sekolah langsung, di tempat yang biasa kita upacara gitu. Terus di situ ayah tuh langsung datang ke kantor dan ayah marah-marah. Ayah minta kejelasan kenapa anak saya dipukul kayak gini. Di situ tentunya aku ngerasa, oh ternyata sosok ayah ini benar-benar ada ya dalam diri aku gitu. Kayak ayah ini nggak akan ngebiarin aku ngerasain sakit sedikit pun. Nah, Lalu aku mau sih kasih tahu gimana kedekatan aku sama ayah itu ya. Jadi kan kita itu tinggal di desa, di kampung banget ya Bet ya. Jadi belum ada yang namanya setiap rumah ada sumur segala macam. Jadi kita mandi itu ke sumur umum gitu. Di situ ada kayak sumur langsung gitu loh. Oh, langsung dipakai warga semua di situ. Iya. Nah, setiap pagi aku selalu mandi dibonceng sama ayah pakai motor. Setiap pagi. Iya, di belakang itu kita bawa jerigen isinya air. Terus aku duduk di tengah. Ya, jadi kan aku sama ayah tuh emang sedekat itu. Pernah kejadian di kelas 5. Nah, sebenarnya ini kejadian yang kenapa aku tuh sekarang kayak gini. Ya, kayak mana? Orang tua aku, keluarga aku rata-rata bilang kalau aku tuh punya sifat yang pendendam. Maksudnya yang jadi pendendam itu gimana? Pendendamnya itu aku nggak akan melupain orang-orang yang pernah bikin aku sakit. Yang pernah bikin kamu sakit hati gitu. Iya. Kenapa? Karena ini berawal dari aku kelas 5 SD. Di situ kebetulan ada temen aku cowok itu ngikut hidung aku dengan sengaja. Sampai hidung aku tuh keluar darah. Dan darah itu nggak berhenti mengalir. Tapi guru-guru yang lihat di situ itu abai akan hal itu. Udah tahu tapi iya. Bahkan aku nangis. Jangankan untuk menghukum si anak, untuk ngobatin aku, itu cuma ngebersihin darah, ngasih tisu aja enggak. Kebetulan pas pulang sekolah itu aku dibantu sama ayah aku. Terus ayah aku nanya, kenapa kamu nangis gitu. Terus aku jawab, hidung aku berdarah, aku kena sikutnya ini. Terus kenapa? Ya udah nggak usah nangis, ayah bilang kayak gitu. Tapi aku bilang itu sakit. Terus karena ayah aku nggak mau pulang karena aku tuh masih ngerasain sakit. Ayah aku nyuruh aku untuk ngambil kayu. Itu pohon singkong, kamu tahu mungkin pohon singkong. Ya, terus ayah nganterin aku sekolah. Ayah bilang, udah pukul. Ayah bilang itu pukul kalau kamu ngerasa sakit. Nanti kalau dia sakit kita obatin. Di situ aku kenal gak berani mukul. Terus ayah aku ngambil kayu singkong itu, dan ayah aku tuh mukul di bagian kaki dua kali atau 3 kali. Cuman itu nggak sampai yang ini karena kayu singkong itu cuma yang ujungnya gitu loh, yang bagian di daun itu. Nah, di situ setelah ayah aku mukul itu aku berani mukul juga. Dan keesokan harinya orang tua itu datang ke sekolah. Aku nggak tahu itu kalau orang tuanya datang. Di situ ada guru yang manggil aku. Terus
aku di kantor, masuk ke kantor, dan ternyata anak itu udah sama orang tuanya yang kebetulan kita itu tetangga. Oh, berarti kamu di situ tetangga sama dia. Iya, Oke. sebenarnya tetangga ini sering banget keluarga aku tuh bantu. Oh, jadi bisa terbilang sering membantu gitu ya. Iya, Oke. kayak kan tadinya bapaknya dia tuh kerja juga, kerja jauh, jadi mereka tuh suka kekurangan gitu loh. Bahkan kalau aku tuh punya jajan, orang tua aku tuh nyuruh untuk ngebagi jajan itu sama Sama dia? anak-anak, sama adik-adiknya orang ini gitu. Oke. Kayak itu aku bagi, Ya, paham. tapi ya itu pas waktu mereka datang mereka langsung kayak nyalahin aku kayak gitu. Dan itu guru-guru juga sama aja nyalahin aku, nggak ada sama sekali yang ngebela aku, sampai aku tuh ngerasa aku diintimidasi, ditekan sama orang-orang dewasa. Setelah itu aku minta sama salah satu guru aku mau telepon ayahku aja. Akhirnya aku telepon ayahku dan ayahku datang ke sekolah. Singkat cerita itu udah terjadi damai. Dan kamu tahu gak Gat, kenapa mereka tega ngelakuin itu? Kenapa? Supaya mereka bisa dapetin duit dari ayah aku. Berarti mereka melapor dengan alasan ya karena sudah mengambil kekerasan anak-anak. Iya, tapi itu cuma di sekolah. Cuma di sekolah. Cuma di sekolah. Oke. Akhirnya kita udah ngeluarin duit, dan di situ dibikinin surat damai bahwasannya ya masalah itu Sudah nggak akan berlanjut apapun lagi. Sudah clear gitu ya. Clear. Nah, salahnya lagi itu surat damai itu yang pegang sekolahan, karena katanya kalau terjadi apa-apa ke depannya nanti sekolah bisa nanganin juga. Setelah itu singkat cerita itu tuh kalau nggak salah kejadian sekitar bulan Mei atau Juni gitu, karena udah mau bergerak gitu loh. Nah, tiba-tiba di bulan 10 aku ingat banget itu hari dimana aku tuh mau ulang tahun gitu loh Gat. Oke. Aku kebetulan lahirnya di bulan Oktober juga. Di situ pagi-pagi aku bangun tidur, biasa kan aku mandi bareng ayah nih. Terus mama aku tuh bilang kayak gini ke mama, "Mah, ayah di mana?" Terus kata mama aku, "Ayah nggak ada, kamu mandi sendiri dulu ya. Mama aku udah nyiapin air di rumah, suruh mandi di rumah." Terus aku bilang, "Mah, ayah kemana?" Aku bilang kayak gitu. Terus di situ mama bilang kalau semalam ayah itu semalam ada orang yang ke rumah bawa ayah. Siapa? Aku bilang kayak gitu. Terus mama aku bilang, "Tadi malam ada polisi yang kesini." Aku bilang, "Polisi? Kok bisa?" gitu. Terus kata mama, ternyata masalah kasus yang itu. Oke, yang sama orang tadi Iya. ya. Sedangkan laporan itu yang kita baru tahu itu ternyata laporan itu baru 2 atau 3 hari sebelumnya gitu. Sedangkan kejadian itu sudah 3 sampai 4 bulan sebelumnya kan. Kayak nggak mungkin. Bahkan katanya hasil visum segala macam itu lebam semua. Padahal nyatanya yang kita tahu, orang kampus itu juga tahu kalau anak itu suka dapat kekerasan dari orang tua. Oke. Nah, di situ mama bilang sama aku, nanti sekolahnya jangan berantem ya gitu, terus jangan nangis, katanya udah jangan nangis lagi. Mama bilang kayak gitu, dan di situ posisinya mama ngomong kayak gitu tuh sambil mama yang mau nangis. Oke. Aku ngerasa aku tuh bersalah banget ya. Terus ya udah, aku akhirnya mandi, aku berangkat sekolah sendiri, jalan kaki gitu. Sepanjang jalan tuh aku mikir aku nggak boleh nangis. Padahal air mata aku tuh udah mau jatuh aja. Cuma aku bilang, aku nggak boleh nangis. Kalau aku nangis nanti mau marah. Ayah udah nggak ada sekarang. Terus kalau mau marahin aku nanti gimana? Dan di situ aku benar-benar ngerasa kehilangan ayah. Kenapa? Karena ayah tuh nggak ada sama sekali. Kalau dia biasa dari harian gitu. Dan di situ pun aku sama adik aku sambil aku nggak makan sama ayah nggak ada gitu. Karena aku biasa buat makan bareng. Ya kita nggak makan bareng. Dan singkat cerita, waktu ayah udah keluar, itu keluar dengan
kondisi damai gitu loh. Karena mereka minta uang lagi. Berarti ayah keluar dari kantor polisi dengan kondisi damai, tapi dengan embel-embel ada uang damainya gitu. Pak. Oke, lalu? Terus kenapa mereka itu tuh mau ngeluarin ayahku, dan alasan utamanya kan karena mereka mau uang. Oke. Di situ pihak sekolah juga ternyata nggak bantu aku. Pihak sekolah nggak mau mengeluarkan surat damai yang tertulis sebelumnya. Nggak mau. Nggak mau. Alasan? Katanya sekolah nggak tahu menau. Bahkan sekolah katanya nggak tahu kalau ada pernah kejadian kayak gitu. Dan di situ yang kita tahu kenapa sekolah nggak mengeluarin, ternyata sekolah nggak terima karena ayah aku pernah sekolah marah-marah yang perihal aku pernah dipukul sama guru. Oke, berarti dia kayak dendam sakit hati dia. Iya. Oke. Kamu tahu nggak apa yang dilakukan ayah aku ketika ayahku tuh sampai rumah pas pulang? Ayah aku datang, terus ayah aku meluk aku, meluk adik aku. Terus di situ aku mau nangis kan, cuma kayak ayah bilang udah nggak usah nangis, ayah punya sesuatu loh gitu. Terus ayah punya apa, aku bilang gitu. Terus ayah langsung ngambil kertas rokok yang ada di dalam dus rokok itu, biasanya warna merah atau warnanya silver, kadang warna kayak gold gitu kan. Ayah bilang, ayah di sana belajar bikin bunga kayak gini. Oke, berarti buat bunga dari bungkus rokok. Iya. Oke. Terus di situ ayah ngajarin aku kayak gini bikin bunganya, kayak gini bikin bunganya. Terus aku nangis kayak gara-gara aku ayah aku di penjara. Terus pas pulang ayah aku malah ngasih aku bunga walaupun itu cuma dari kertas rokok. Di situ aku ngerasa kayak, ya ampun ternyata ayah tuh sesayang gitu ya sama aku. Nah di situ tuh aku merasa mulai kejadian itu mama aku tuh agak kurang dekat sama aku. Karena ya sebenarnya kejadian itu ya. Iya. Aku nggak tahu atau karena aku tuh anak yang gak membawa keberuntungan ya. Bahasanya seperti itu menurut kamu nih gitu. Iya. Oke. Jadi kan. Tapi di situ setiap kali ada orang yang nanya, ayah bilang kayak gini jawabnya, gak apa-apa sih di penjara daripada anak saya ngerasain sakit. Berarti ayah selalu di garda terdepan ya. Ayah tuh bahkan aku pernah dengar ayah bilang sama temennya kayak gini, wajar kan dia ngadu apa-apa ke ayahnya, namanya juga dia anak perempuan. Iya. Dia punya ayahnya, emang dia punya siapa gitu kalau bukan punya ayahnya. Di situ mulai dari situ aku selalu ngikutin apa yang ayah aku mau. Bahkan lagi ketika SMP itu tuh ayah itu mau aku sekolah karena aku dapat jalur khusus gitu untuk masuk salah satu SMP. Akhirnya aku masuk ke sana. Teman-teman aku nggak ada yang masuk ke sana. Aku nggak dibolehin campur sama teman-teman aku masih SD lagi. Setelah itu waktu aku SMA pun aku tuh gak masuk SMA, aku maunya SMK. Terus karena SMK dari tempat aku tuh jauh, ayah aku minta aku buat tinggal sama keluarga aku yang ada di Sunter. Akhirnya aku sekolah di sana. Nah, waktu itu kan baik-baik aja ya keadaan rumah, sebenarnya itu baik-baik aja. Cuman malah pas itu aku kelas 11 ya. Aku ada pengajian waktu itu. Kamu tahu nggak? Ada kejadian yang bikin aku tuh trauma sampai sekarang. Kenapa? Pagi-pagi aku tuh lagi siap-siap mau berangkat sekolah. Tiba-tiba ada chat masuk dari adik aku. Ci, saya mau dilaporin, diancam mau dilaporin ke polisi sama tante S. Aku bilang, kenapa deh? Aku bilang gitu. Terus ayah aku bilang, kalau ternyata ayah aku selingkuh sama tante S itu. Mama udah tahu, tapi mama gak cerita ke aku. Karena adik aku masih kecil, diancam. Adik aku tuh ngechat gak sopan. Ngechat ke tante S itu. Di situ
tante itu tuh kayak ngancem adik aku gitu loh. Kalau misalkan kamu pas tau ke mama, aku bakal laporin kamu ke polisi gitu. Iya, kayak nggak usah ikut campur gitu, masih kecil gitu. Oh iya, oke. Di situ aku langsung minta nomor tante itu. Aku nggak ngomong panjang lebar, nggak mau aku ngetik panjang lebar, ngabisin tenaga banget. Akhirnya aku langsung telepon dia. Terus pas ditelepon, ternyata informasi yang aku dapetin kayak ayah aku sering transfer uang ke orang itu gitu di saat aku nggak ada di rumah. Dan di situ benar-benar aku tuh hancur banget. Ngeliat orang yang selama ini, wah ini loh pahlawan aku, ini loh hero aku, kenapa sih dia malah selingkuh? Iya. Kayak itu nggak seperti apa yang aku bayangin gitu. Ternyata orang yang baik itu ya nggak sebanyak baik. Ya, semakin baik. Iya ya. Di situ selingkuhannya itu nggak ngaku. Oh, tante SD ya? Iya. Kamu hubungi, oke. Dia nggak ngaku kalau dia tuh selingkuh sama ayah. Oke. Dan aku bilang, aku udah lihat kok isi chatnya. Oke. Kayak aku langsung tunjukin aja, tante tuh janda. Nggak mungkin dong mau jadi istri orang janda juga. Oke, betul. Terus anaknya dia kan seumuran sama aku. Dan kebetulan ayah aku sama dia tuh di masa lalu pernah punya hubungan. Jadi kayak mereka tuh mantan lah gitu. Iya, paham. Nah, di situ kebetulan ayah itu posisinya di saat aku SMK itu emang lagi ekonomi keluarga itu lagi tidak baik banget. Makanya itu sekarang aku percaya kalau katanya laki-laki itu diuji saat hancurnya. enggak, saat mereka itu lagi punya Iya, kekayaan gitu, benar ya. setuju. Mereka bakal diuji kesetiaannya. Iya. Dan bener aja itu terjadi di aku. Kalau misalnya laki-laki ada di fase yang paling bawah, itu perempuan yang diuji. Iya. Tapi kalau misalnya lagi naik-naiknya, itu laki-laki dari sendiri yang diuji. Iya. Iya, paham. Lalu? Dan di situ anaknya kan anaknya itu masih TK yang kecil. Terus posisinya mama aku di sini nih punya anak kecil juga loh. Mama aku punya anak kecil, ada aku masih tergolong balita gitu. Kayak kok tega banget ya ayah ngelakuin itu. Terus kok selingkuhannya nggak mau ngaku ya gitu. Mereka keren banget gak sih nutupinnya dari orang-orang nggak mau ngaku. Akhirnya pokoknya setelah aku ngomong panjang kali lebar sama tante itu, akhirnya aku bisa narik kesimpulan kalau emang Gundik ini nggak mau ngaku kalau dia tuh emang Gundik. Oke, berarti dia nggak mau ngaku ya kalau misalnya dia itu seorang selingkuhan gitu. Dia pelakor lebih tepatnya gitu. Iya, oke. Dia tuh nggak mikir ya gitu. Di situ aku langsung bilang ke ayah kalau ayah tuh nggak boleh kayak gini loh, ayah nggak boleh kayak gini gitu. Dan ayah aku cuma bilang, intinya ayah tuh di situ tuh ada bisnis loh sama dia gitu. Aku tanya, bisnis apa gitu? Ayah bilang, kamu mah nggak perlu tahu, dan juga kamu yang penting ada lah biaya buat kamu gitu kan. Terus kayak biaya apa loh yang ayah maksud, sementara uang gaji diambil-ambilin buat segitu itu. Terus di situ ayah minta maaf, ayah bilang ya udah jangan kesel mama ya, katanya ayah nyesel gitu lah. Akhirnya aku bilang ya udah nggak apa-apa, masalahnya selesai kalau mama tahu. Dan ternyata sebenarnya mama itu udah tahu. Waktu sih kalau mama udah tahu gitu ya. Dari situ kemudian pas di SMK itu waktu kita lagi dari itu nggak tahu kenapa orang tua aku mungkin diuji lewat aku. Aku sering banget sakit. Pokoknya aku sakit lah, bahkan aku pernah kena sakit kuning. Bahkan aku kan harus kontrol tiap bulannya ke OGI. Nah, singkat cerita itu setelah itu udah kelar kan aku sekolah SMA itu ayah aku kelas lulus kali itu. Pas aku masuk kuliah semester 1, aku ingat banget ayah aku tuh punya teman bisnis malahan. Dan ternyata dia selingkuh sama istri teman bisnisnya itu. Lagi. Iya, Berarti ini beda dengan tante S yang tadi. beda. Oke, lalu Di situ
kamu bayangin aja deh ya, kamu pulang observasi itu maghrib, baru masuk gerbang kos, terus ada chat dari adik, Ci, ayah ketahuan selingkuh, mama nangis di rumah. Itu aku benar-benar kayak hancur. Aku rasanya capek, bahkan aku sampai teriak-teriak di dalam kos itu, kayak kakak-kakak kos sebelah aku tuh sampai nanya, loh kamu kenapa? Ayah aku nggak tahu. Aku nggak mau lagi ngelabak si bunyi-bunyinya itu, bodoh amat, terserah. Jadi aku langsung bilang ke ayah aku telepon, ayah tuh maunya apa? Kayak ayah tuh sayang nggak sih sama mama? Ayah tuh bisa loh sayang ke anak-anaknya, tapi kenapa nggak bisa sayang sama mama gitu? Terus kenapa harus dia selingkuhannya? Kenapa harus selingkuh lagi? Ayah tuh nggak cukup ya bikin aku trauma. Kayak kalau emang nggak mau ya udah gitu, lepasin aja mama. Jangan mentang-mentang kayak ayah punya ini punya itu, ayah bisa seenaknya sama setiap orang perempuan gitu. Anaknya juga perempuan loh. Emang ayah tega ya kalau misalnya nanti anak-anaknya dapet atau ketemu laki-laki yang sama kayak ayah? Kan enggak. Dan di situ ayah aku cuma bilang gini, kita enggak kok, ayah cuma bercanda aja sama dia. Aku bilang, nah bercanda? Gak lucu tau ya, udah tua bercanda sayang-sayangan. Gimana ada kayak gitu, gak lucu. Bercanda itu benar-benar gak lucu. Terus di situ ayah ribut sama mama. Selama aku kuliah tuh ayah selalu ribut sama mama. Tapi di depan anak-anak mereka ngomong, mereka interaksi gitu, komunikasinya lancar. Tapi kalau misalnya aku lagi di rumah, kakak adik aku suasana rumah tuh ya udah diam aja. Bahkan adik aku yang baik itu tuh pernah nanya ke mama, mama kenapa mama nangis? Dan plotnya lagi, kenapa mama nangis? Karena mama ngegapin isi chatan ayah sayang-sayangan sama istri temannya itu. Oke, berarti mama yang langsung ngeliat ya? Iya. Terus aku telepon mama, mama kenapa nggak bilang sama aku? Terus mama bilang, mama tuh mau cerita apa sih ke kamu gitu? Kayak kamu tuh lagi kuliah, udah fokus aja sama apa yang kamu jalani, nggak usah mikirin mama. Nah di situ setelah kejadian itu aku nggak tahu kenapa ayah tuh jadi sering sakit. Setelah sering sakit ya, Iya. setelah Dan ternyata suaminya si teman ayah ini yang istri tadi itu, suaminya ini nipu ayah. Nipu dari bisnis ya? Iya. Jadi banyak kayak kita banyak lah kehilangan kayak ekonomi kita agak menurun. Dan di sini juga ayah sering sakit. Bahkan belakangan itu ayah tuh sering bilang kayak gitu ke mama, udah nggak tahan sakitnya. Kalau misalnya nanti aku udah nggak ada, kamu jagain anak-anak ya gitu. Kamu sekalian mereka. Nah, yang aku mau selesai sekolah itu gimana ya caranya supaya keluarga itu balik itu, gimana ya supaya ekspektasi aku itu nggak bertabrakan sama realita yang ada. Keluarga cemara yang aku bilang itu jadi kenyataan. Gimana ya caranya supaya ayah aku tuh nggak selingkuh lagi? Gimana ya caranya supaya adik-adik aku tuh bisa dapetin peran ayah sama kayak apa yang aku dapetin? Karena ngeliat kesehatan ayah sekarang itu bikin aku overthinking. Terus juga aku nggak mau dibilang sama orang-orang kalau aku tuh pembenar, tapi aku nggak bisa nutupin sikap aku. Sudah? Oke. Mungkin Ratna bisa lebih relax lagi, tarik nafas dulu biar lebih tenang. Oke, kalau misalnya mau nangis atau mungkin Ratna masih ingin sampaikan, nggak apa sampaikan lagi. Ya, cukup? Sudah cukup. Oke, mungkin dari cerita yang kamu ceritakan tadi, aku lebih nangkap ini mungkin lebih mengarah ke arah ayah gitu ya. Iya. Oke, jadi aku mau nanya dulu ke bagian tadi kan Ratna sempat bilang semenjak yang pas ayah nih udah masuk kantor polisi, terus mama bilang jangan nangis, jangan kenapa
merasa, pokoknya ini setelah ayah keluar dari kantor polisi, Ratna, kamu merasa nggak deket sama ibunya tuh sampai sekarang masih merasa nggak dekat? Gimana? Keadaannya gimana deh kamu sama ibu? Sebenarnya aku sama mama tuh baik-baik aja. Cuma aku sering banget ngerasa kalau perlakuan mama ke aku dan ke adik aku, kebetulan kan aku punya adik perempuan yang benar-benar cuma beda 4 tahun. Oke. Ratna punya berapa adik? Di sini aku punya 2 adik. Yang pertama itu cewek, kita selisih 4 tahun, dan kalau yang kedua itu masih kecil. Sekarang umurnya baru 5. Cowok? Iya. Oke. Perlakuan mama gimana kak? Kenapa aku bilang perlakuan itu beda? Karena kayak jadi wajar ya kalau misalnya kita kakak beradik sering ribut. Iya benar. Pernah kita itu ribut, itu aku lupa perkara apa, tapi tangan aku sampai kesleo. Cuman mama diam aja. Mama gak marahin adik aku. Itu tangan aku yang kanan kesleo karena dipukul ya. Di situ aku nelfon ayah. Aku nelfon ayah pakai tangan kiri dan ayah pulang, ayah marah-marah di mama juga. Karena nggak marahin pertengkaran aku sama adik. Terus dan juga pas aku masih kecil itu pernah kejadian adik aku itu melempar kotak pisau dari belakang. Karena aku kamu? Nggak sampai aku. Tapi itu bener mama dan mama nggak marahin dia. Iya dulu ya. Oke. Sementara aku kalau ngelakuin kesalahan langsung Gimana? dipukul, bahkan dipukul. Dipukul. Terus itu pernah ada omongan kayak gini kan, semenjak ayah sekarang tuh sakit, jadi ekonominya itu nggak sebaik dulu lagi, dan abis masalah yang ayah aku dicuci sama temannya. Di situ pas aku lagi itu mama tuh pernah bilang kayak gitu, kamu tuh egois ya. Iya, nggak mikirin adik-adiknya, padahal adik-adiknya juga mau sekolah. Tapi dari sebelum-sebelumnya kayak bahkan dari pas aku masih sekolah pun, kalau aku tuh bahas masalah aku pengen kuliah, mama kayak gini, mama tuh yang selalu bilang kayak, kamu nggak pengen kerja aja, kenapa harus kuliah gitu, harus sibuk aja. Dan aku juga pernah ceritain itu ke ayah. Aku bilang, emang kalau aku pengen kuliah aku salah ya? Terus, tapi jawaban ayah aku tuh memang benar-benar sesuai apa yang aku harapin. Ayah aku selalu jadi penenang. Jadi kayak ayah aku bilang, ayah kok yang cari uang? Kenapa? Mama kamu tuh gak akan cari uang, katanya. Yang penting uang belanja ada, uang kamu tercukupi, selesai. Itu emang udah tanggung jawab ayah. Cuman di sisi lain mama aku selalu menyalahkan aku karena keinginan terlalu tinggi. Sementara adik aku, dia sekarang masih SMA, jadi dia udah dirancang ke depannya. Oh nanti kamu masuk sini ya, kamu masuk ke sini ya. Misalnya didukung penuh gitu ya sama mama. Dia mau apapun diturutin. Aku sekarang kayak uang bulanan, namanya kita kuliah ya, kadang itu nggak cukup. Benar. Pas kita lagi banyak observasi, karena kan kita nggak ada kendaraan, jadi perlu gojek segala macam. Kalau aku minta uang itu pasti mama tuh bilang boros banget ya. Padahal ayah aja nggak pernah mengeluhkan itu gitu. Kayak ya wajar. Tapi kenapa kalau ada aku minta uang buat main aja dikasih, langsung dikasih. Oke, berarti ya bisa jadi karena kamu belum nggak tahu keadaan kamu di sini gitu kan, waktunya karena kamu boros seperti itu ya. Tapi bisa jadi juga mungkin karena mama benci kerja aku. Itu kan karena perasaan kamu aja, karena perasaan benci. Berarti itulah yang alasan kamu. Jadi sampai sekarang nih merasa nggak kurang dekatnya, nggak sedekat itu. Karena ya 3 hal tadi itu ya, yang merasa dibandingin, lalu mama yang kurang mensupport kamu untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, terus apa-apa selalu dibedakan kanan adik seperti itu ya. Oke, dari cerita yang aku tahu kamu
istilahnya di sini bahwa kamu tuh sebenarnya nggak terlalu banyak menuntut ya seperti itu. Nah, oke, mungkin aku bisa langsung nanya ya ke kamu. Untuk sekarang ini apa sih yang pengen kamu mau gitu? Misalkan mungkin kamu pengen orang tua kamu tahu kalau yang aku rasakan tuh seperti ini loh. Aku tuh nggak menuntut, aku tuh mau untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya untuk masa depanku yang cerah, untuk ayah dan ibu juga. Atau mungkin kamu ingin menyampaikan juga untuk ke adik-adik kamu atau mungkin ke apa, atau ada nggak gitu kepikiran kayak gini? Yang itu kayak aku pengen mereka tuh tahu apa yang jadi kemauan aku, dan kayak gak menemukan ekspektasi aku terkait masalah aku tuh mau keluarga aku tuh cemara sama kayak apa yang aku pikir, bukan cemara yang kelihatannya doang tapi dalamnya enggak. Dia ekspektasi aja ya, yang ditanya juga. Jadi kamu pengen dari ini pembahasan dari yang ke awal nih, tadi kamu bilang aku pengen nih punya keluarga yang cemara. Jadi yang kamu mau itu orang tua, ayah dan mama tuh harus tahu kalau kamu tuh mau punya keluarga yang cemara seperti itu ya. Nah, mungkin di sini aku mau mengajak kamu untuk apa ya, istilahnya masuk ke dalam bahasanya di mana satu momen itu kamu tuh akan berbicara dengan orang yang akan kamu sampaikan. Jadi seperti ini, ada salah satu teknik dari teorinya Gasat. Aku izin bilang juga ya biar kamu tahu dari Gasat dengan menggunakan teknik kursi kosong. Nah, jadi nanti kamu di sini bakal berbicara dengan salah satu kursi kosong, beneran kosong kursinya. Nah, nanti aku akan memandu kamu untuk memikirkan dalam kursi kosong tersebut adalah orang yang dimana orang itu bahasa gimana ya? Kayak tadi kan kamu bilang pengen nyampein kalau aku tuh pengen punya keluarga cemara, nyampein ke ayah. Jadi anggaplah yang ada di kursi kosong itu adalah ayah kamu. Kamu situ ungkapin apa yang kamu rasain, emosi, perasaan yang kamu pendam selama ini. Aku izinkan kamu di situ untuk mengungkapkan dan sampaikan apa yang kamu inginkan. Ya, oke. Setelah nanti kamu sudah selesai berkata dengan ayah, mungkin bisa kamu ganti objek yang ada di depan kamu itu adalah seorang ibu, mama kamu. Apa sih yang kamu mau? Katakan saja. Setidaknya ini bisa menyampaikan ini loh realita yang aku mau seperti itu. Jadi paham ya dengan yang aku maksud? Paham. Nah, oke. Untuk medianya kita hanya menggunakan dua kursi saja. Nanti kursinya ini bakal aku geser, jadi kamu posisinya berhadapan dengan kursi kosong, ya? Paham ya? Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti mungkin kalau misalnya aku ada kesukaan aku bisa bantu. Nah, oke. Jadi nanti di sini kursinya bakal kosong. Nah, aku bakal di sebelah kamu. Jadi aku bakal tetap dampingin kamu, aku berasa dengan kamu gitu. Karena kenapa aku dampingin kamu? Karena mau nggak mau kamu harus tetap dalam ya tetap dipantau seperti itu ya. Nanti kalau misalnya mau berbicara apa, silakan katakan apa yang mau lakukan dan sampaikan. Silakan pertama mau sampaikan ke siapa dulu, baru lanjut ke opsi kedua. Mungkin bisa lebih dulu ayah, lalu mama, mungkin bisa ke siapapun itu, ke orang siapapun yang ingin kamu sampaikan. Paham? Oke, jadi aku izin tinggal duduk ke situ ya. Jadi saya bagian kursi kosong. Oke, mungkin kamu bisa sebelum kamu lihat, kamu tutup mata, bisa tutup mata, boleh buka mata. Nanti kamu lihat, kamu benar membayangin kalau yang di depan kamu itu adalah sosok yang kamu sampaikan sesuatu. Oke, tutup mata dulu, bayangin dulu dia itu ada, orang itu tuh ada di depan kamu. Bayangin dulu, kamu bikin relax dulu diri kamu siapin apa yang bakal kamu sampaikan ke orang itu. Ya, sudah? Ya. Pelan-pelan, bisa dibuka matanya, bisa duduk ke depan. Biasa aja. Ayah, aku nggak ingin sama ayah.
karena aku udah ngasih pengalaman yang gak menyenangkan di hidup ayah. Kalau bukan karena aku, mungkin ayah gak akan pernah ngerasain gimana rasanya di penjara. Tapi ayah harus tahu kalau aku sayang banget sama ayah. Karena walaupun aku udah ngasih pengalaman buruk ke ayah, ayah tetap sayang sama aku. Aku ingat hari dimana ayah ngasih bunga yang kata ayah belajar waktu di dalam sana. Waktu itu bunganya warna gold sama merah ya. Bunganya bagus. Aku masih ingat sampai sekarang. Lain kali kita bikin lagi ya. Iya, kamu masih ingat ayah, bunga yang waktu itu dikasih sama ayah. Aku sampai sekarang masih sayang kok sama ayah. Ya, Tata. Ya, kalau aku boleh minta satu permintaan, ya kira ayah bakal kabulin gak ya? Aku cuma pengen ayah gak akan selingkuh lagi. Kasian mama. Ekspektasi aku terhadap keluarga kita yang aku bayangin adalah keluarga Semara. Ternyata gak 100% benar ya. Tapi aku bangga sama ayah. Ayah udah berhasil jadi cinta pertama buat aku. Tapi aku juga gak suka kalau ayah jahat sama mama. Ayah, masih ayah sekarang capek ya. Pasti ngumpulin biaya buat aku kuliah itu berat ya. Kata mama, aku egois ya. Tapi ya, aku janji aku bakal ngasih yang terbaik. Aku bakal tunjukin ke mama kalau kerja keras ayah tuh gak bakal sia-sia. Kalaupun bisa, nanti aku menjadi sosok kakak yang bener-bener ada buat adik-adik aku. Biar ayah capek sendirian. Oh iya. Kata orang-orang kita mirip ya, sama-sama dendam. Tapi ayah tahu nggak kenapa aku jadi pendendam? Ya karena aku nggak terima kayak aku masuk di penjara sama orang yang udah kita bantu. Memang ya orang tuh nggak tahu diri. Ayah tenang aja. Aku nggak bakal punya masalah lain kok. Walaupun kata ayah kita harus baik sama orang yang udah nyari kita. Kata ayah dunia itu bakal hilang seiring berjalannya waktu kan. Tapi setelah beberapa tahun ini udah lebih 10 tahun ya.
dan itu nggak pernah hilang, dan aku pastiin gak akan pernah hilang. Kalaupun di dunia ini kenal panjang dan dia yang cuma punya setetes air, aku rela untuk mati kehausan dan aku harus minum air dari dia. Dan kalau kejadian itu sebaliknya, aku bakal ngebiarin air itu kering dibanding aku harus ngasih ke orang yang berjalan di tengah air. Iya, ya aku ngomong ya. Ratna tuh sayang banget sama ayah, sayang banget. Kita punya sama ayah. Karena meninggal, Ratna nggak bisa lihat ayah disakitin sama orang, bahkan sambil masukin penjara. Ini loh bukti kasih sayang Ratna. Tapi bukti kasih sayang ayah juga ada loh buat Ratna, ya kan? Oke. Kemarin kata mama, ayah sakit ya. Ayah bilang udah nitipin kita ke mama. Emangnya ayah tega ya? Kalau mama harus berjuang sendirian. Bukannya ayah pernah bilang kalau mama tahu nggak apa-apa. Bukannya ayah sendiri yang bilang kalau mama nggak bisa cari uang. Nanti kalau ayah nggak sama kita lagi, siapa yang bakal ngebiayain kita sampai gede ya? Siapa yang bakal selalu ada buat aku ya? Nanti tahu sendiri, mama nggak sesayang itu sama aku. Tarik nafas. Ya, katanya setiap orang ada masanya. Nah, setiap masa ada orangnya. Tapi kalau aku boleh minta, aku pengen di setiap masa aku selalu ada ayah. Dan aku pengen bahkan di setiap waktu aku sisa-sisa rumah aku nanti, aku pengen selalu ditemenin ayah. Ayah gak usah khawatir ya, aku udah minta sama Tuhan buat kasih sisa ya buat ayah. Aku gak mau ya kalau aku yang harus pegangan ayah duluan. Nanti kalau aku udah pegangan ayah duluan, aku gak punya siapa-siapa. Tapi kalau aku bilang adik-adik juga pasti bisa ngerasain kasih sayang ayah. Iya, kalau pernikahan aku yang tadi boleh kan ya, biar selingkuh lagi. Ayah lo setiap orang selingkuh bilangnya bercanda, katanya ayah gak suka bercanda. Dan menurut aku ya, bercandanya itu benar-benar gak lucu sih ya. Masa dia dua bercandanya selingkuh sama istri temennya sendiri lagi. Oh iya, kalau misalnya ayah dibunyi sesuatu yang lapuk dong biar kita nggak tahu. Kalau tahu bikin trauma tahu. Emang ayah mau ya kalau di kehidupan setelah ini, itu lagi pas aku dewasa ketika aku menikah suami aku selingkuh, emang ayah ya Wak yang katanya iya anak kesayangan ayah, anak perempuan ayah diselingkuhin, ayah mau? Ayah pasti nggak mau kan? Ayah juga pernah bilang kan sama aku kalau ya udah kuliah juga bukan cuma nyari kerja, tapi kamu bisa jadi ibu yang baik nantinya. Tapi kalau aku sekarang aku kan
lebih baik keluarga aku cemara ya pastinya kalau aku nemu pasangan yang tepat. Kalau nggak tepat gimana, kayak ayah. Terus kenapa aku harus dipilih keluarga Asmara sendiri? Kenapa aku nggak dilahirin di keluarga Asmara juga? Katanya sayang sama anaknya. Masa selingkuh udah 2 kali sih? Jangan ketahuan terus ya. Apa? SMK dengan kabar ayah selingkuh, kuliah dengan kabar ayah selingkuh, nanti aku nikah dengan kabar lagi ayah selingkuh. Mau sampai kapan selingkuh terus? Kasihan temennya. Oh iya, ayah sehat-sehat ya. Ayah harus selalu ada buat aku. Siapapun gak boleh ngambil ayah. Bahkan kurang sekali pun aku gak akan pernah dikasih. Sehat-sehat ya ayah, bisa melakukan seperti ayah. Dan teman-teman juga lo ya yang butuh ayah, adik-adik juga butuh ayah. Lihat ya, biar ada juga ngerasain masa sayangnya ayah tuh yang gimana. Sehat-sehat ya ayah. Suka ayah? Mau lanjut ke mama? Ya oke. Dari mulai depan sekarang gantian nih ayah udah berdiri nih, sekarang gantian mama yang dulu. Gimana? Gimana? Apa kata mama? Bilang apa? Kamu mau bilang apa? Man, aku gak mau Man jadi. Aku mau gak sayang sama aku kayak sayang sama adik. Iya, aku tahu kalau itu kesalahan. Tapi aku juga tetap anak mama kan. Kesalahan aku fatal banget ya, Ma. Nanti sampai kawan pasti aku selalu sayang sama mama. Mama tenang aja, abis ini ayah gak bakal selingkuh lagi kok. Nanti kalau ayah selingkuh lagi kita marahin ayah bareng-bareng ya, Ma. Jangan ditutupin. Nanti kita kabur jauh ya biar ayah cari kita, Ma. Ayah tuh sekali harus dikasih pelajar kayak Lima. Nanti kita kabur biar ayah nyariin kita, biar ayah tahu rasanya kehilangan apa gimana. Mama kok usah mikir itu, kok usah mikir adik. Kita juga gak bahagia kok kalau melihat mama sedih. Mama juga kalau apa-apa gak usah ditutupi. Aku tuh udah dewasa loh, Ma. Kalau mama punya masalah sama ayah, mama cerita ke aku, jangan cerita ke adik doang. Aku juga mau tahu. Kalau ke adik doang, akunya gimana? Aku gak bisa bantuin mama. Aku gak bisa tahu kan masalahnya kayak gimana. Mama harus sehat terus. Pokoknya mama harus selalu sayang sama aku. Nanti kalau mama gak sayang sama aku, gak ada lagi yang bisa masakin aku enak-enak, Ma. Mama tahu kan aku suka banget sama sambal kentang buatan mama. Apalagi dikasih minyak. Dari setiap warung makan, belum ada loh yang rasanya bisa nyamain masakan mama. Kalau mama sedih, biasanya mama masak masakan yang simpel. Boleh gak? Mama jangan sedih-sedih. Biar mama bisa selalu masak masakan kesukaan aku. Tuh mama masakin anak
mama nggak boleh sedih-sedih. Kalau ada yang buat sedih jangan gituin mah. Ratna kan udah gede. Ratna di sini juga bisa loh mah jadi pendengar yang baik. Ratna bisa loh bantuin cari jalan keluarnya. Yang penting mama ngomong ya kan? Mama ngomong, mama jangan sedih-sedih. Ratna sini suka kalau misalnya mama masak sambal kentang. Apalagi kalau pakai udang mah. Tadi Ratna bilang kalau misalkan Ratna itu setiap masakan mama tuh udah enak. Apalagi kalau udah enak, tambah enak kalau misalkan mama suapin. Gimana kalau misalkan mama jangan sedih-sedih. Atau mungkin mama kalau misalkan lagi sedih, coba ngobrol sama aku mah. Ngobrol sama Ratna, pasti nanti sedihnya berkurang. Obat mama itu ada loh, ada di anaknya. Kan itu yang Ratna mau tuh kayak gitu loh mama. Pokoknya aku cuma pengen mama sama ayah gak berantem, gak selingkuh-selingkuhan lagi. Mama juga kalau ada apa-apa cerita, jangan diam aja. Oh iya, gak bakal sampai 2 tahun lagi kok. Aku bakal lulus kuliah mah. Ya, nanti aku bakal Kita foto bareng mah. Nanti kita cari bajunya yang bareng mah. Dan kita couple sekeluarga sama ayah, sama adik. Ya aja. Foto keluarga. Pokoknya hidup aja loh mah. mama juga gak usah khawatir. Semua biaya yang dari ayah nanti gak bakal sia-sia kok mah. Pokoknya aku bakal cepet-cepet selesai kuliahnya supaya kita bisa punya foto baru. Kita baru sekali ya foto baru. Waktu itu aku masih kecil kan. Ingat banget waktu itu mama pakai baju pink. Pakai baju putih ya. Nanti kita foto pakai baju yang kayak gitu lagi ya. Bajunya warnanya sama kayak gitu lagi. Tapi aku mau soalnya kita makan bareng, disuapin, bukan cuma bareng aja. Nanti kalau kalian selalu baik-baik aja, keluarga kita cemara, aku bakal bisa lebih baik dari ini. Aku gak bakal bilang aku pendendam, gak bakal bilang aku tukang marah-marah. Ya nanti aja. Pokoknya kalian harus tetap sehat ya, biar adik-adik bisa dapetin kasih sayang kalian juga. Sampai kapan kalian harus tetap sehat. Nanti kalau Tuhan mau ngambil nyawa kalian, bilang sama aku ya, biar kita bisa berperan. Biar aku duluan aja. Mama sama ayah bahagia terus ya. Bahagia terus ya mama, ayah. Di sini anaknya terus ngedoain biar sehat ya. Sudah relax, bisa agak lagi lagi. Tarik nafas dulu ya. Nafas, ditahan. Sekarang berulang kali. Sudah cukup? Sudah selesai? Oke, karena sekarang Ratna sudah menyampaikan apa yang kamu sampaikan ke ayah dan mama. Sekarang kita ganti cuma posisi. Jadi nanti Ratna duduk di sebelah situ. Di sini anggap aja Ratna. Jadi Ratna berperan sebagai ayah dan juga berperan sebagai mama. Tapi jawaban apa sih yang Ratna mau? Ratna sampaikan juga lewat objek ayah dan mama. Paham?
mungkin aku bisa pindah ke sebelah situ ya, ke sebelah situ nanti aku bakal duduk di sebelah kamu juga. Oke, silakan Ratna di sini menyampaikan jawaban apa yang ingin Ratna sampaikan kepada Ratna yang ada di situ ya, silakan. Ayah sekarang ternyata udah gede ya. Udah tahu ya sekarang permasalahan mama sama ayah. Mama minta maaf ya kalau sama ini terus nih beda-beda kamu sama adik. Ayah juga minta maaf ya kalau ayah ternyata udah dibuat Allah buat kamu. Ayah jahat ya, ayah udah selingkuh. Abis ini ayah janji ayah gak bakal selingkuh lagi. Ayah gak bakal ngebiarin kamu ketemu sama orang-orang yang ya ayah cuma selingkuh kayak ayah dulu. Nanti kamu pasti dapetin orang yang gak sama kayak ayah, tapi kamu bakal dapetin orang yang rasa sayangnya itu lebih besar dibanding rasa sayang ayah kamu. Oh iya, kamu tadi suka banget ya sama sambal kentang dan udang. Nanti kalau kamu pulang kita makan bareng ya. Nanti mau masak yang enak. Iya, mama sama ayah selalu doain kamu supaya kamu cepat lulus kuliahnya. Nanti kamu wisuda kita datang. Nanti kita foto pakai baju warna yang sama kayak foto kita waktu kamu masih kecil ya. Ayah janji nanti fotonya ayah gedein. Kita pajang ya di rumah kita. Biar orang-orang lihat kalau anak mama sama ayah bisa mewujudin apa yang jadi keinginannya, bisa jadi sahabat. Tuh Ratna, tadi ayah sama mama udah bilang ayah janji gak akan selingkuh lagi, bakal sehat-sehat, bakal usahain sehat ya, bakal usahain sehat. Tuh Ratna denger ya. Terus mama bilang nanti kalau misalkan Ratna pulang ke rumah, mama masakin sambal kentang udangnya itu yang enak, nanti makan bareng. Nanti kalau bisa disuapin ya Mas, Ratna pengen soalnya ya, jangan sedih-sedih lagi, pokoknya sehat-sehat. Udah janji nih ayah mama, pokoknya bakal buat Ratna gak akan sakit lagi. Oke, ya saya masih ada yang mau sampaikan lagi? Oke, berarti udah cukup ya. Oke, jadi gimana, kamu udah lebih lega sedikit atau lega banyak atau gimana nih? Udah cukup banyak kok Kak. Udah cukup lega. Iya. Berarti teknik tadi udah sangat membantu ya. Setidaknya apa yang kamu pengen sampaikan udah tercurahkan di sini. Iya. Mungkin aku mau nanya lagi nih sama kamu. Apa kamu ada harapan nggak sih ke depannya itu seperti apa? Atau mungkin ke depannya kamu langkah yang bakal kamu itu apa setelah kamu memikirkan, oh aku sudah riset nih tadi kalau ayah dan mama itu pasti bakal rencana yang baik nih, aku bakal ngusahain itu nggak ya? Atau mungkin langkah yang bakal kamu ambil ke depannya seperti apa? Harapan aku ke depannya ya kayak yang ayah sama mama tadi omong ya, saya bakal baik-baik aja, saya juga bakal sendiri lagi, mama juga bakal lebih terbuka sama aku.
untuk langkah ke depannya ya aku bakal nyempetin banyak waktu untuk mereka. Kalau lagi libur aku bakal sering buat mereka juga, dan aku bakal sering bantuin mama masak supaya aku lebih dekat sama mama. Dan aku juga nggak boleh berpikir kalau nanti bakal ada orang yang luar itu juga kenal sama aku jadi gitu. Oh, satu lagi, jangan lupa untuk terus berdoa. Berdoa untuk pokoknya keluarga kamu ya, untuk ayah, untuk mama, untuk adik. Berarti sudah lebih reda, terus harapannya sudah tercurahkan. Semoga nanti apa yang kamu mau bisa terwujud ya. Baik lagi, kalau kita bisa berharap maunya seperti itu, tapi kan di sini kan masih tetap Tuhan yang memilih skenario dalam hidup kita. Aku di sini mau menyampaikan ke kamu kalau kedepannya nanti apabila harapan yang kamu inginkan dari kelas berjalan dengan baik, aku mau kamu harus nyiapin sisi ruang hati kamu itu untuk rasa kekecewaan. Jadi nanti di saat rasa momen kekecewaan itu datang, kamu kayak, oh ya udah Tuhan, memang sudah saatnya aku dibuat kecewa, aku harus banyak bersabar ya. Iya. Oke. Kalau tadi di awal ratingnya 2,5, tanya lagi. Sekarang dari ratingnya 1 sampai 5, udah naik belum nih? Ratingnya sekarang 4. Oke, berarti naiknya lumayan, naik berapa itu ya dari 2,5 ke 4? Sudah lumayan baik berarti ya. Sudah lebih enggak gitu ya, kayak kamu habis makan mie gitu kayak pedasnya udah hilang gitu ya, pengepnya udah hilang gitu ya. Oke. By the way, kamu suka pedas gak? Aku suka pedas, cuman gak bisa kalau terlalu pedas. Oke, berarti soalnya kelihatan sih dari cara kamu ngomong tadi, dari cara kamu menyampaikan kayak ambisi kamu tuh ada. Biasanya orang-orang yang ambisi itu ya dengar sih ya, dengar sih suka pedas katanya, kan katanya gitu ya. Oke, mungkin aku mau ucapin juga terima kasih sama kamu. Kamu sini sudah berani untuk ketemu sama aku untuk menyampaikan yang selama ini kamu pendam, kamu rasain. Aku akuin kamu sini keren dan hebat. Kamu berani untuk maju, untuk melindungi. Istilahnya walaupun kamu gak tahu orang itu sudah memberikan kamu luka, kamu tetap mendoakan. Itu kamu kerennya kamu di situ sih, luar biasa. Kamu kedepannya harus tetap semangat ya, harus semangat, harus tetap berjuang nih. Kita kan sama-sama ya lagi sedang ada yang ditempuh begitu ya. Iya, Kita belum ada di titik ujung, kita belum nyampe. Kita lagi mau ke sana, kita harus sama-sama berjuang. Kita harus saling mensupport gitu kan. Kalau misalkan dirasa support dari orang-orang kamu kurang, kamu minta support dari Tuhan ya. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Ya, balik lagi deh, pokoknya kamu harus semangat. Terus sebelum kita nutup sesi konseling kita pada hari ini, aku mau ngajakin kamu salah satu salaman kali ya, salaman. Ini mungkin kamu bisa pakai untuk adik-adik kamu. Salaman ini bisa memberikan informasi. Ayo aku ajarin. Jadi gerakannya gini. Ini kelingking, telunjuk, terus jempol, tepok seperti ini, bung, set. Jadi kata-katanya gini. Janji untuk selalu kuat dalam bertempur menghadapi tantangan. Oke, bisa? Nah, kita coba ya. Oke, ya. Janji untuk selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Tas dulu. Makasih ya Bel, udah dengerin. Oke, bye.